Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridman dari instansi Badan Penghubung Daerah Angkatan 7 Kelompok 1. Dalam agenda 2 ini, saya akan memaparkan tentang salah satu nilai berakhlak, yaitu akuntabilitas dan kompeten. Seperti yang kita ketahui, akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang, organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban yang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi kepada publik. Amanah seorang ASN menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegrasi tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Adapun akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif, serta akuntabilitas yang membutuhkan adanya laporan. Artinya, dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Adapun akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Adapun akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu dengan tujuan akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas adalah sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam mempertanggungjawabkan laporan kegiatan kepada atasannya. PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk kompetensi diri adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dan dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi diri? Yaitu dengan pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Yang kedua, pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogy atau disebut dengan teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku Aysen pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Yang keempat, sumber pembelajaran lain bagi Aysen dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat Aysen bekerja atau tempat lain. Yang terakhir yaitu dengan pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Sebagai penutup, pokok-pokok dan penerapan perilaku pengembangan kompetensi yaitu tantangan lingkungan strategis, kebijakan pembangunan aparatur, kebijakan dan program pengembangan kompetensi, dan perilaku kompeten. Dengan penguraian keseluruhan aspek tersebut, diharapkan kita mendapatkan pemahaman yang sama tentang perilaku konversivitas dalam melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perilaku kompeten diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya, instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar atau organizational learning. Pada ujungnya, wujudnya pemerintahan yang unggul dan kompetitif yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif, sejalan perubahan iklim strategis dan teknologi yang berubah cepat. Mungkin itu sebagian materi dari nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel dan kompeten yang dapat saya paparkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.